bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat di gereja ini maupun yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming. Coba kita memperhatikan kebiasaan orang yang menerima tamu di rumahnya, apalagi tamu itu bermalam. Dan lebih khusus lagi kalau tamu itu orang penting. Misalnya, tamu yang datang itu seorang bupati di rumahmu, seorang gubernur, seorang presiden, seorang uskup. Karena alasan tertentu, dia bermalam di rumahmu. Lihat apa yang dibuat oleh orang. Rumah itu dipersiapkan secara khusus. Halamannya dibersihkan. Ruang tamu ditata dengan rapi. Kamar tidur super nyaman. Disediakan penginapan yang prima untuk orang spesial itu. Dari keterangan sederhana ini, saya mengajak umat, mari kita masuk, coba memahami, coba mengerti inti perayaan hari ini. Maria dikandung tanpa noda. Ingat cerita tadi? Maria itu ibarat rumah yang akan didiami oleh sang tamu itu. Dan karena Maria itu ibarat rumah itu, tempat penginapan itu, maka rumah itu harus bersih. Dipersiapkan. Dan yang mempersiapkan itu adalah Allah Bapa sendiri. Kenapa? Karena putranya akan datang dan tinggal di dalam rumah tubuh Maria. Maria dan tubuhnya itu harus layak, harus bersih, harus nyaman, agar Allah Putra itu, tamu luar biasa itu, dia menginap di sana dengan nyaman. Harap dua cerita ini dipahami supaya kita memahami. Sekarang mari kita masuk dalam dogma hari ini. Maria dikandung oleh siapa? Ya oleh mamanya toh, Santa Ana. Tanpa dosa. Ini dogma. Dogma artinya ajaran resmi dari magisterium yang mewajibkan, dan ini hanya ada di gereja Katolik. Dogma ini sudah dirintis oleh Paus Sixtus keempat, itu sekitar abad ke-15. Ya. Apakah baru abad itu ada? Bukan. Ini sudah dari awal mula, dari isi kitab suci. Umat Kristiani sudah menjalani, memahami, dan percaya akan fakta ini. Paus Sixtus ke-6 hanya merintis. Dan kemudian 4 tahun kemudian dideklarasikan oleh Paus Pius ke-9. Hari ini 8 Desember tahun 1854 dalam bula
surat resmi Paus. Dan bula itu bernama Ineffabilis Deus, Allah yang terselami. Dan isi dogma itu saya membacanya. Dengan inspirasi Roh Kudus, seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin. Maksudnya janin Maria. Oleh rahmat yang istimewa, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Apakah Paus mengarang itu tanpa dasar? 4 tahun sesudah deklarasi dogma ini, apa yang terjadi? Maria menampakkan diri di Lourdes. Dan Maria sendiri omong. Dia memberitahukan kepada dunia bahwa aku adalah Maria yang dikandung tanpa dosa. Maria Immaculata. Maria sendiri kasih tahu bahwa saya ini Maria Immaculata. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak di gereja dan yang mengikuti siaran ini. Maria dikandung tanpa noda dosa berarti apa? Maria tidak seperti manusia yang lain yang punya dosa. Kita tahu cerita itu bukan? Dosa asal. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bacaan pertama tadi. Seluruh keturunan Adam dan Hawa terkena dosa asal. Semua. Setiap orang. Karena dosa Adam dan Hawa itu dikandung dalam keadaan dosa. Dosa asal menimpa semua jiwa. Sehingga manusia kehilangan rahmat pengudus. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Dalam katekese permandian kita mendapat pelajaran begini. Karena kita itu akibat dosa asal, kita membawa dosa itu, maka kita saat dibaptis, seluruh dosa dihapus, lalu kita menjadi anak-anak Allah. Dengan itu, keadaan kita yang dikuasai oleh dosa asal, kita dipulihkan. Nah, kita kembali ke pesta atau hari raya hari ini. Dengan mengatakan bahwa Maria dikandung tanpa noda, kita mau mengatakan hal ini. Bahwa berkat rahmat khusus Allah, Maria dibebaskan dari dosa asal sejak ia berada di dalam kandungan mamanya. Ini maksud dari dogma yang kita rayakan hari ini. Dasar kepercayaannya apa? Ada banyak, tapi cukup saya menyebutkan bacaan Injil hari ini. Ya, bacaan Injil menjawab dasar dari dogma ini. Malaikat Tuhan datang kepada perempuan ini dan berkata, "Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu." Satu-satunya manusia di dunia yang disapa oleh malaikat Tuhan dengan penuh rahmat hanya Maria. Artinya dengan penuh rahmat ini malaikat mau mengatakan bahwa engkau itu istimewa, penuh dengan rahmat, tidak ada dosa asal di dalam dirimu. Engkau disiapkan dari awal oleh Bapa di surga sebagai tempat
di mana Yesus akan datang dan tinggal di dalam dirimu. Dan seperti tadi ilustrasi, rumah kotor tidak akan dibiarkan untuk tamu agung itu tinggal. Maka seperti itulah Bunda Maria memang disiapkan secara khusus jiwa dan raganya bersih, suci, murni sejak dari kandungan ibunya, supaya saat dia mendapat sapaan dari malaikat, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang kau harus nama Yesus, dia putra Allah. Betul, dia tinggal di rumah yang layak. Nah, bupati yang seorang manusia biasa, gubernur seorang manusia biasa, presiden seorang manusia biasa, uskup seorang manusia biasa. Kita siapkan tempat penginapan yang layak supaya dia menginap. Apalagi Yesus, Sang Raja alam semesta, Putra Allah, dia datang, pasti Bapa di surga menyediakan tempat yang layak. Disediakan rahim tanpa noda, tubuh yang suci, dan itu ada di dalam tubuh Maria. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, apa pesan untuk kita di hari raya Maria dikandung tanpa noda? Pesan adalah ini: kita memang tidak sehebat Maria. Kita memang tidak sesuci Maria. Kita orang berdosa. Tetapi lewat pembaptisan, masih ingat? Engkau membawa anak untuk dibaptis. Orang tua membawa engkau untuk dibaptis. Dan pada saat itu engkau mendapat predikat anak-anak Allah. Dosa dihapus. Dan engkau menjadi orang yang terhormat. Siap untuk menerima Yesus. Pertanyaannya, sejak engkau dibaptis sampai saat ini, ya, ada yang masih muda, ada yang sudah setengah baya, ada yang sudah tua. Selama ini, kau siap kau punya tubuh dengan baik kah? Supaya Tuhan Yesus bisa tinggal di sana. Sebentar kita maju ke depan ini, engkau akan menerima Yesus. Yesus masuk dalam tubuh seperti apa? Yang ini kita menjawab secara pribadi-pribadi. Karena kita yang tahu diri kita. Kita yang tahu tubuh kita. Syukur bahwa kita selalu diberikan kesempatan. Sebelum komuni, kita selalu mengucapkan doa ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Karena kita tahu kita orang berdosa. Maka bersabdalah saja, saya akan sembuh. Dan kita mau berusaha. Kita mau berusaha. Seperti Mama Maria yang dipantaskan untuk menerima Yesus. Begitulah. Kita mohon Bapa di surga membantu kita untuk memantaskan diri. Sehingga saat kita menerima Yesus, kita layak untuk menerima. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati seluruh perjuangan kita untuk menjadi orang hebat, orang baik, orang super yang pantas menerima Yesus. Amin. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.